Semangat nguri-uri budaya Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanggih malih kalian Bu Surati wonten pelajaran bahasa Jawi. Ketemu kembali dengan Bu Surati pada pelajaran bahasa Jawa kelas 12 IPA maupun IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi iman takwanya juga selalu ada dalam hati-hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ketika kemarin ya Bu Surati sudah menyampaikan terkait dengan materi apa saja di dalam bahasa Jawa. Nah, kemarin kalian juga sudah mengerjakan ya, yaitu biodata, tugas biodata, dan Bu Surati sudah membaca ya, berdasarkan survei ternyata kebanyakan kesulitannya adalah di materi unggah-ungguh dan juga aksara Jawa. Oleh karena itu, Bu Surati mau mereview ulang ya, meskipun dulu sudah pernah diajarkan oleh Bu Asna. Oke ya, oleh karena itu, marilah kita semangat bersama-sama mempelajari unggah-ungguh basa Jawa. Oke, next. Ya, oke ya, ada dalam Al-Quran ya, bukan dalam Al-Quran ya, tapi ini hadis, kita bersama-sama untuk membacanya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fayaqul khairan aw liyasmut. Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, ini hadis riwayat Bukhari saja. Nah, oleh karena itu ya, jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita sebelum untuk berbicara, kita harus mengetahui kita dengan siapa kita ngajak bicara ya, dan kita juga sebelum untuk berbicara kita harus berpikir dulu apa akibat yang akan ditimbulkan. Oke, next ya. Oke ya, marilah kita bersama-sama ya memetakan kenapa sih kok ada unggah-ungguh ya, dan apa sih yang membedakannya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, itu mungkin hampir sama ya terkait dengan bahasa ya, tidak ada yang kemudian tingkatan-tingkatan ya berdasarkan usia maupun terkait dengan kehormatan, akan tetapi lebih ke formal dan non formal. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatannya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Dan kenapa kok bahasa Jawa itu logatnya itu juga berbeda-beda? Nah, inilah hasanah budaya Jawa ya. Jadi yang penuh dengan kekayaannya ya. Ada suatu penelitian yang memperlihatkan bahwa ternyata dialek bahasa Jawa itu ada banyak sekali ya, bahkan suku katanya itu ribuan. Nah, inilah ya sungguh luar biasa yang perlu kita uri-uri. Oke, kita bersama-sama di sini ya. Kenapa kok ada yang kemudian halus, ada yang kemudian bisa kasar, ada yang kemudian halus, ada yang bisa sampai ngapak-ngapak. Nah, sekarang kita harus tahu lebih dahulu pusat kebudayaan Jawa itu di mana. Nah, ternyata pusat kebudayaan Jawa itu ada di Keraton. Oke ya, itu Bu Surati yang tengahnya belum saya tulis ya, jadi cuman hanya memberikan gambar. Di situ adalah keraton. Keraton adalah pusat kebudayaan Jawa. Maka di sana bahasanya bahasa Kedaton yang sangat halus ya. Semakin ke sini ya, maka saya bikin lingkaran ya. Jadi semakin ke sini itu akan semakin kasar. Nah, ini saya gambarkan aja misalnya yang dekat dengan Jogja, Keraton Jogja itu adalah Magelang. Bahasa Magelang ini lebih halus dibandingkan bahasa Temanggung. Semakin ke sana ya, misalnya Semarang ya, kemudian ke daerah Tegal, ke daerah Banyumasan itu sudah sangat berbeda. Daerah pesisir biasanya bahasanya itu lebih agak sedikit kasar. Nah, ini memang memperlihatkan terkait dengan topografi masyarakat ya, itu berdasarkan kondisi lingkungan geografis juga, dan juga dekat dan tidaknya dengan pusat kebudayaan tersebut. Oke, next. Nah, oke ya. Di sini ya kita akan bahas dulu terkait dengan pengertian unggah-ungguh ya. Unggah itu artinya mendudukkan dari kata lungguh, lungguh lenggah ya, duduk ya. Lah, unggah di sini mendudukkan atau menempatkan diri kita dan orang lain yang diajak berinteraksi ya sesuai porsi derajat dan martabatnya. Jadi jangan kemudian kita menyamakan antara kita ngomong sama atau bicara dengan anak kecil kok disamakan dengan orang tua. Ini tidak bisa dikatakan unggah ya. Kemudian di sini juga bisa dikatakan bahwa unggah-ungguh itu artinya sopan santun atau toto kromo. Jadi apa pengertian unggah-ungguh? Lah, unggah-ungguh di sini intinya
ketika kita mau berbicara itu menghargai atau mendudukkan orang itu sesuai dengan lunggue atau kedudukannya. Kalau dalam istilah sosiologi sesuai dengan statusnya, ya, status atau kedudukannya. Oke, next. Ya, unggah-ungguh ya, ini perlu ini lagi ya, next ya. Unggah-ungguh ya, jadi unggah-ungguh bahasa Jawa ini atau unda usuk bahasa ini masih digunakan oleh orang Jawa ya. Jadi orang Jawa sampai sekarang itu masih nguri-uri budaya Jawi ya. Tapi masih banyak juga yang kemudian sampai sekarang itu ternyata dia tidak kenal ya, atau dikatakan wong Jawa ilang Jawani ya. Oke, next ya. Oke, lah di sini pembagian unggah-ungguh bahasa Jawa ya menurut Kartiboso dan Puji A. Sudarmo ya dan kawan-kawan di sini dibagi menjadi 12. Ada banyak sekali ya. Yang pertama yaitu adalah ngoko lugu, kedua adalah ngoko antio boso, ketiga ngoko boso antio, keempat madyo ngoko, kelima madyo ngoko ya, yang keenam madyo kromo, 7 mudo kromo, 8 kramantoro, 9 wrido kromo, 10 kromo inggil, 11 kromo kedaton, dan 12 ya kromo deso. Nah, kemudian kita tidak akan membahas semuanya ya, tapi kita akan membahas yang kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari saja ya. Oke, next kita bahas. Nah, maka di sini Bu Surati langsung membagi saja ya, pembagian bahasa Jawa pada umumnya itu dibagi menjadi 3, yaitu ngoko, kromo madyo, dan kromo inggil. Apa sih yang namanya ngoko? Nah, saya yakin kalau ngoko semuanya di sini sudah pada bisa ya. Ngoko itu adalah tingkatan bahasa Jawa yang paling bawah ya, sedangkan kromo madyo artinya madyo tengah ya. Maka di sini adalah bahasa Jawa yang tengah-tengah, dan kromo inggil adalah tinggi ya. Maka adalah bahasa Jawa yang paling halus atau atas. Oke, next. Ya. Sebelumnya ya di sini sadurunge nyinaone unggah-ungguh basa ya gatekno tabel ing ngisor iki. Maksudnya sebelum kita mempelajari unggah-ungguh bahasa, maka alangkah baiknya kita mempelajari ya tabel berikut ini. Ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa nanti kalian ya setiap pekannya itu adalah kalian menghafalkan kosakata 5 ya. Ngoko, kromo, kromo inggil ya yang sudah saya sampaikan kemarin. Kira-kira sudah pada menghafalkan kemarin atau belum? Nah, kalau misalnya belum, dimulai pada hari ini ya. Oke, di sini ada ininya ya, ngoko. Itu contohnya adalah aku, kromonya adalah kulo, kromo inggilnya adalah dalem. Bisa dalem, bisa abdi ya. Ada lagi di sini ya, ngoko kowe sampeyan panjenengan ya. Lungo kesah tindak. Bali wangsul kondur. Lah wangsul di sini bisa juga dengan mantuk, tergantung daerah masing-masing. Tuku tumbas mundut, metu medal miyos, mangan nedo dahar, omah griya dalem, krungu mireng midanget, turu tilem sari. Nah, di sini penggunaannya itu tidak asal-asalan ya, tapi ada unggah-ungguhnya tadi ya, disesuaikan dengan kondisi usia dan juga kehormatan seperti itu. Oke, next. Nah, kita bahas satu persatu yaitu terkait dengan ngoko terlebih dahulu. Apa itu ngoko ya? Jadi ngoko itu tadi ya tingkatan bahasa yang paling bawah. Nah di sini dibagi menjadi 2 yaitu ngoko lugu dan ngoko alus. Nah apa sih yang namanya ngoko lugu? Jadi ngoko lugu itu adalah semuanya menggunakan ngoko, tingkat bahasan yang paling pertama tadi ya. Di tabel itu adalah yang nomor 1. Contohnya ya tulodo, kowe lunga karo sapa ya, aku tuku bakso ing ABC. Lah di sini semuanya menggunakan ngoko, tidak ada unsur kromo sedikit pun ya. Lah ini penggunanya untuk siapa ya? Jadi kanggo omongan wong tua marang sing luwih enom ya, bocah karo bocah, bendoro marang rewangi, lan yen lagi ngomongan dhewe. Lah ini juga nanti akan kita bahas ya. Apa itu bahasa Indonesianya. Oke, kemudian ya terkait dengan ngoko alus itu semuanya menggunakan ngoko ya, termasuk ater-ater. Ater-ater itu adalah awalan ya. Misalnya am an ang an ya, ater-ater anuswara ya, atau diketerse ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada diketerse ya, itu poro, kami, lan sak piturute, dan panambang atau akhiran an, ake, ane. Lah itu juga menggunakan ngoko. Akan tetapi untuk orang yang dihargai, dihormati ya, dan doakan itu menggunakan bahasa kromo inggil ya. Lah yang dikromo inggilkannya itu apa? Yaitu anggota badan,
kata kerja ya dan kepemilikan dari orang yang kita hargai, itu yang nanti akan dikrama inggilkan, sedang yang lainnya adalah di ngokokan. Lah contohnya tulodo sing dahar ing warung kae Pak Deku. Lah lainnya ini menggunakan bahasa ngoko semuanya, tapi kaitannya dengan kata kerja Pak D, orang yang kita tuakan, kita hormati, itu dikrama inggilkan dahar ya. Ora kemudian ya, tidak kemudian di situ mangan ya. Yang kedua ya, contohnya adalah aku orang ngerti yen daleme Pak Joko cedak omahku. Lah, di sini ya kalian harus hafal memang terkait dengan ngoko, urutan ngoko krama inggil. Nah, ya, omah griya dalem. Nah, maka dari sini ya, di sini untuk rumah yang kita hormati, yang kita hargai itu dibahasakan daleme ya. Maka di sini semuanya menggunakan ngoko, tapi terkait dengan kepemilikan rumahnya Pak Joko yang kita hormati tadi itu dirubah menggunakan krama inggil, yaitu daleme ya, bukan kemudian omai atau griyane. Nah, gunanya itu adalah untuk ya ngomong ke wong sing luweh tua tadi atau yang kita hormati, kita hargai. Oke, next. Nah, ngoko itu penggunaannya untuk siapa saja ya, kita bahas ya. Yang pertama yaitu jelas orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak itu menggunakan ngoko. Kalaupun misalnya kok menggunakan krama inggil itu dalam rangka untuk belajar. Ya, kemudian yang kedua adalah guru kepada murid. Lah di sini juga sama. Misalnya Bu Surati tanya, kados pundi kabare sakniki ya, pripun kabare sakniki, sebenarnya bahasanya harusnya menggunakan ngoko. Akan tetapi kadang Bu Surati, Bu Asna itu dalam rangka untuk belajar ya, begitu. Kemudian yang ketiga, majikan kepada bawahan, utawa bahasa Jawanya adalah bendoro marang apa ya istilahnya ya, bukan ini abdi gitu ya, lebih ke abdi, jangan kemudian bahasa yang lainnya ya. Yang keempat, yang lebih tua kepada yang lebih muda. Ini sudah sangat jelas ya, wong tua marang wong enom ya. Yang kelima, orang yang lagi marah. Nah, udah pernah menemukan orang yang lagi marah menggunakan krama inggil? Ini jarang sekali ya, tapi dulu Bu Surati pernah menemukan. Ini memang karena keluarganya ya, keluarga teman saya ini sungguh luar biasa ya, jadi sangat mengutamakan unggah-ungguh. Jadi waktu itu menyampaikan ya ketika marah, wow kula kok telat amargi mbak sih, wow kok ngeten. Nah gitu ya, lah saya yang mendengar itu terkesan, waduh ini lagi marah tapi kok nggak jadi marah gitu ya. Begitu juga dengan mbaknya jawabnya, wow nggih adek nggih ngoten. Lah tapi ternyata itu malah jadi bikin nggak marah. Jadi kalau kalian pengen tidak terjadi marah-marahan, silahkan kalau marah dengan menggunakan bahasa krama inggil begitu ya. Oke, yang keenam, orang yang lagi bicara sendiri lah atau ngomong dewe, guneman dewe. Pernah ya menemukan, tapi bukan orang yang lagi stres ya, mohon maaf ya. Tapi di sini adalah memang ada tipe orang yang dalam rangka mengungkapkan itu dengan bicara sendiri ya. Selanjutnya ya, next. Nah, kemudian kita akan bahas terkait dengan kromo. Kromo di sini dibagi menjadi 3. Ada kromo lugu, kromo matio, dan kromo inggil. Oke, kita bahas satu persatu. Apa sih penggunaan terkait dengan bahasa kromo ya? Ini kebalikan aja dari yang tadi penggunaan ngoko ya. Yang pertama, anak kepada orang tua ya. Kedua, murid kepada guru. Ketiga, yang muda kepada yang lebih tua. Yang keempat, bawahan ya kepada atasan ya. Yang kelima itu adalah pertama kali mengangkat telepon. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu bahwa telepon itu kadang siapa yang mengangkat ya, bisa aja ibunya, bisa aja bapaknya, bisa aja misalnya kakaknya begitu ya. Misalnya kok kalian mau telepon teman kalian. Nah, maka bagaimana caranya? Maka yang pertama, misalnya kalian utarakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punapa saged telepon kalian Mas lah atau Mbak siapa lah begitu ya. Lah baru ya kalau misalnya kok itu kebetulan memang teman kalian, maka teman kalian pun juga jawab, oh nggih kula piyambak panjenengan sinten nggih lah begitu. Lah kalau misalnya kok sudah dijawab, alah gitu ya, namanya kok ternyata teman, baru kemudian dilanjutkan dengan menggunakan ngoko begitu ya. Selanjutnya yang keenam itu adalah orang yang baru berkenalan. Kenapa? Karena orang yang baru berkenalan kadang kita tidak tahu, mungkin orangnya itu wajahnya wajah cute gitu ya, wajah yang kayaknya masih anak kecil ya, sehingga kita kadang menggunakan ngoko, ternyata kok secara usia lebih
tua dari kita, mungkin kita yang mutu ya atau muka tua gitu. Lah ini alangkah baiknya ketika berkenalan ya dalam rangka menghargai orang itu menggunakan krama inggil. Bagaimana kalian ketika kemarin berkenalan dengan teman-teman? Nah, semoga kalian juga menggunakan krama inggil ya ketika pertama kali di Ihsanul Fikri. Oke, next. Ya. Kita akan bahas ya krama lugu. Apa sih krama lugu? Jadi yang dinamakan krama lugu itu adalah kabeh bosone krama ya, atar-atar lan pandambang juga krama. Jadi semuanya menggunakan krama ya gitu. Nah, di sini contohnya ya, tapi kramanya di sini lebih menggunakan krama yang madya ya. Sampeyan kesah tumbas punapa. Lah, ini semuanya menggunakan krama madya, bukan kemudian panjenengan tindak mundut punapa ya. Tapi ini menggunakan krama madya ya. Mohon direlat ya, tadi tegese adalah kabeh basane krama madya, atar-atar lan panambang juga krama madya. Kemudian yang kedua, engkang tilem ing griya sinten. Lah, ini juga menggunakan krama madya semua ya, atau tingkatan yang paling tengah tadi. Lah, ini penggunaannya adalah untuk menjelentrehke, itu adalah menjelaskan ya tentang suatu bab ya, untuk kita bicara dengan orang yang sederajat ya. Jadi misalnya kalian dengan teman kalian ya, ini memang alangkah baiknya menggunakan bahasa tadi ya, krama lugu untuk dalam rangka saling menghargai dan nguri-uri budaya Jawi. Tapi kalau ternyata ya beda teorinya dengan di daerah Solo. Kalau daerah Solo ternyata ketika misalnya ke orangnya itu sudah dekat, udah akrab, meskipun itu ibunya sendiri ya, atau bapaknya sendiri, ataupun itu adalah orang yang lebih tua, ternyata ketika sudah akrab menggunakan ngoko. Tapi kalau kita bahasa daerah sini, daerah yang dekat dengan Jogja, itu merasa kayaknya kok kurang asan, kurang sopan dan kurang santun begitu ya, maka tetap menggunakan kromo. Oke, next. Ya. Sedangkan krama madya ya, krama madya itu apa? Jadi krama madya di sini adalah tegese kabeh basa krama inggil ya, nanging kanggo mbahasake awake dhewe itu menggunakan basa krama madya, atau yang tadi ya, ketika kita menggunakan basa krama yang tadi ya, lugu. Lah, di sini untuk membahasakan awake dhewe itu misalnya bagaimana? Misalnya ya, terkait dengan tadi anggota badan kita atau kata kerja kita ataupun kepemilikan kita. Misalnya Bu kula ijen ajeng nedha rumiyin, bukan kemudian Bu kula ajeng ijen dahar rumiyin. Kata dahar diganti nedha ya. Atau misalnya di sini Bapak tindak kantor nalika kula tasih tilem ya. Jadi bukan kemudian Bapak tindak kantor nalika kula tasih sari. Nah, sari diganti tilem. Nah, itu yang namanya krama madya. Jadi krama madya itu dipakai untuk yang tadi ketika semuanya menggunakan krama lugu ya, ketika yang sederajat, ataupun untuk membahasakan awake dhewe ya, ketika kita bicara dengan orang yang lebih tua atau yang kita hormati begitu. Misalnya kalian tadi ya, ketika di kelas izin kepada guru, maka bahasanya seperti itu ya. Oke, next. Ya. Ini adalah krama inggil ya. Sedangkan krama inggil itu apa ya? Jadi krama inggil itu adalah bahasa yang semuanya atau kabeh biasanya krama kecampuran krama inggil. Nah, di sini ya semuanya adalah krama inggil. Contohnya apa? Panjenengan tindak nitih punapa ya. Kalau dalam tingkatannya tadi adalah yang nomor 3 ya di tabel ya, yang paling akhir. Panjenengan tindak nitih punapa ya, karena di sini dari kata apa? Kamu ya, bahasa Indonesianya kamu pergi naik apa. Nah, kalau dalam ngokonya berarti kue lunga numpak apa. Kalau menggunakan krama tadi lugu ya, sampeyan ya kesah numpak punapa begitu ya, atau numpak nopo begitu ya. Untuk yang kedua contohnya adalah engkang miyos punika bapak kula. Lah, gitu ya. Jadi bukan kemudian kang medal punika atau niko bapak kulo, bukan ya, tapi menggunakan yang krama inggil semuanya. Nah, di sini jelas ya, kegunaannya adalah kanggo omongan marang wong kang luwih tuwa, tepungan anyar ya, seperti yang saya sampaikan tadi, inti penggunaan di bahasa kromo. Oke, ya. Oke, next. Kayaknya udah selesai ya. Untuk review materi di unggah-unggah basa ya, seperti itu ya. Jadi semoga aja kalian mau untuk mencoba belajar ya, dan mempraktekkan setidaknya minimal dengan orang tua kita ya.
Kalau kalian tahu, dulu Bu Surati juga sama ya, tidak begitu paham, bingung bagaimana cara penggunaannya, tapi ternyata karena mau belajar dan mencoba mempraktekkan ya, bahkan saya mempraktekkan kromo inggil itu juga ketika sudah SMA ya. SD, SMP saya menggunakan ngoko. Nah, begitu ya. Yang penting kita mencoba untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin. Oke nggih. Matur nuwun, cekap semanten nyuwun pangapunten ya. Kebangi malih insyaallah wonten materi ngajengi aksara Jawi ya. Oke, tetap semangat, dilajengaken ngapalke kosakata gangsal nika nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.